A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di dalam sebuah khabar dijelaskan bahwa syaitan, semoga laknat Allah kepadanya, akan datang pada orang dalam kondisi syakaratul maut. Dia duduk di sekitar kepala seorang hamba, lalu berkata padanya, "Tinggalkan agama Islam ini dan katakan bahwa Tuhan ada dua, sehingga kamu bisa selamat dari kesengsaraan ini." Ketika perkara itu sedemikian rupa, ada kekhawatiran yang berat dan ketakutan yang besar, maka siapkanlah dirimu dengan menangis, tadarru atau merendahkan diri kepada Allah, dan menghidupkan malam dengan memperbanyak ruku dan sujud, sehingga kamu bisa selamat dari siksa Allah yang maha luhur. Imam Abu Hanifah pernah ditanya, dosa apa yang lebih dikhawatirkan bisa merampas iman? Beliau menjawab, meninggalkan syukur terhadap iman, meninggalkan kekhawatiran terhadap khatimah, waktu akhir hidup, dan menganiaya seorang hamba. Karena sesungguhnya seseorang yang di dalam hatinya terdapat 3 macam perkara ini, maka secara umumnya dia akan keluar dari dunia dalam keadaan kafir, kecuali orang yang mendapati keberuntungan. Dikatakan dalam riwayat lain bahwa keadaan yang paling menyengsarakan mayit adalah keadaan haus dan terbakarnya hati. Pada waktu itulah syaitan akan berusaha mendapatkan kesempatan untuk melepas iman seorang mukmin karena beratnya rasa haus pada waktu itu. Syaitan akan datang di sekitar kepalanya bersama dengan wadah berisi air tawar. Dia akan menggerak-gerakkan wadah tersebut kepadanya. Lalu orang mukmin itu berkata, "Berikanlah aku air." Dia tidak mengerti bahwa dia orang yang membawa air itu adalah syaitan. Lalu syaitan pun berkata kepadanya, "Katakan tidak ada Tuhan yang menciptakan alam, sehingga aku akan memberimu." Jika dia termasuk orang yang beruntung, maka dia tidak akan menjawabnya. Kemudian syaitan datang di tempat kedua telapak kakinya dan menggerak-gerakkan wadah itu padanya. Lalu orang mukmin itu berkata, "Berikan aku air." Lalu syaitan pun berkata, "Katakanlah, aku telah mendustakan Rasulullah SAW, sehingga aku akan memberimu air." Maka barang siapa mendapati celaka, maka dia akan menjawab perkataan itu, karena dia tidak tahan terhadap rasa hausnya. Lalu dia akan keluar dari dunia dalam keadaan kafir. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa yang mendapati keberuntungan, maka dia tidak akan menjawab perkataan syaitan dan berpikir tentang apa yang ada di depannya. Sebagaimana dikisahkan bahwa sesungguhnya Abu Zakaria Az-Zahid, ketika datang waktu wafat pada beliau, datanglah teman beliau sedangkan beliau dalam keadaan syakaratul maut. Teman Abu Zakaria Az-Zahid pun menalkin beliau dengan membacakan kalimat thayyibah, yaitu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu beliau berpaling darinya. Teman beliau pun menalkin untuk kedua kalinya. Lalu beliau pun berpaling darinya. Dan teman beliau pun menalkin untuk ketiga kalinya. Lalu beliau berkata, "Aku tidak akan mengucapkan itu." Lalu beliau pun tak sadarkan diri di depan teman beliau. Ketika Abu Zakaria Az-Zahid sadarkan diri setelah sesaat dan menemui keringanan
atau sedikit rasa nyaman. Maka beliau pun membuka kedua matanya lalu berkata kepada mereka, "Apakah kalian berkata sesuatu kepadaku?" Mereka pun menjawab, "Iya, kami menalkin kepadamu syahadat sebanyak 3 kali. Namun kamu berpaling 2 kali dan mengatakan pada syahadat ketiga, aku tidak akan mengatakan itu." Lalu Abu Zakaria Az-Zahid berkata, "Iblis telah datang kepadaku dan membawa sebuah wadah berisi air bersamanya. Dia berdiri di sebelah kananku dan menggerak-gerakkan wadah itu. Lalu dia berkata kepadaku, 'Apakah kamu membutuhkan air?' Aku menjawab, 'Iya.' Iblis pun berkata, 'Katakan bahwa Isa adalah putra Allah.' Lalu aku berpaling darinya. Kemudian dia datang kepadaku dari arah kakiku. Lalu dia mengatakan seperti itu kepadaku. Pada ketiga kalinya dia berkata, 'Katakan bahwa tidak ada Tuhan.' Aku pun berkata, 'Aku tidak akan mengatakan itu.' Lalu dia membuang wadah itu ke bumi dan berpaling pergi. Maka sesungguhnya aku menolak kepada iblis, bukan kepada kalian. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya." Berdasarkan kabar ini, telah diriwayatkan dari Mansyur bin Amar berkata, ketika telah dekat kematian seorang hamba, maka keadaannya terbagi atas 5 perkara, yaitu harta untuk para ahli waris, ruh untuk malaikat maut, daging untuk belatung, tulang untuk tanah, kebaikan untuk para musuhnya, dan setan untuk merampas iman. Kemudian Mansyur bin Amar berkata, "Jika ahli waris pergi dengan membawa harta, maka boleh saja. Jika malaikat maut pergi dengan membawa ruh, maka boleh saja. Jika belatung pergi dengan memakan daging, maka boleh saja. Jika para musuhnya pergi dengan membawa kebaikan-kebaikan, maka boleh saja. Andai setan tidak pergi dengan membawa iman ketika kematian, karena sesungguhnya hilangnya iman adalah berpisah dari agama. Sesungguhnya perpisahnya ruh dari jasad bukanlah berpisah dari Tuhan. Sesungguhnya kematian adalah perpisahan yang tiada seorang pun yang mengetahui sesudahnya dan seberapa ruginya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.